Pemirsa, isi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang aturan UKT ini sedang hangat diperbincangkan lantaran regulasi tersebut membuat biaya kuliah di sejumlah PTN melambung. Dan untuk membahasnya sudah bersama kita ada Muhammad Rafi, Presiden BEM Unri, dan pengamat pendidikan Toto Amin. Kami sebelumnya juga sudah mengundang Dirjen Dikti Kemendikbudristek, namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Saya sapa dulu, ada Mas Rafi dan Pak Toto. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak Toto. Terima kasih sudah bergabung di dialog di Sindo sore hari ini. Saya ke Mas Rafi terlebih dahulu. Mas Rafi, begini, lebih baik mahasiswa berdialog dengan pihak perguruan tinggi untuk mencari solusi tentang kenaikan ini, atau mahasiswa tegas bilang bahwa UKT tidak boleh naik? Baik Mas, izin sebelumnya, izin Pak Toto juga. Hari ini kita juga di Unri sudah banyak jalan yang kita ambil sejauh ini Mas, untuk di Unri sendiri. Pasca dari adanya pelebaran UKT yang sudah berjalan, bahkan kita di Unri juga sempat ada aksi di internal Mas. Sempat ada aksi di internal, dan memang kita lihat kalau secara dialog dengan pimpinan perguruan tinggi, Ibu Rektor dan Wakil Rektor dan lain sebagainya, kita lihat tidak terlalu berdampak bagi penurunan UKT yang hari ini sudah berlaku. Bahkan penyesuaian yang sudah dijalankan oleh rektor, pimpinan perguruan tinggi juga kita lihat tidak banyak perbandingan angkanya dibanding dengan edaran yang sudah dijalankan. Jadi tetap hari ini menyesuaikan dengan kondisi, ditambah lagi untuk jalur SMBP sudah selesai pembayaran UKT-nya, kita tetap tegas menyampaikan bahwa hari ini UKT mahasiswa harus dikembalikan seperti normal. Jangan ada penambahan, kalaupun ada penambahan memang secara rasional itu sesuai, sebanding. Tidak yang membabi buta seperti sekarang, yang kenaikannya sangat-sangat drastis Mas. Bukan hanya 1 kali 2 kali lipat, bahkan ada yang sampai 3 kali lipat kenaikannya untuk UKT, terkhusus di Unri itu sendiri. Baik, Mas Rafi, ini kalau boleh tahu mengenai kenaikannya sendiri, simpel aja mungkin, dari awalnya berapa, kenaikannya jadi berapa begitu Mas Rafi? Baik, kita ngambil sampel paling dekat dengan saya Mas, kebetulan juga dari jurusan saya pribadi. Saya di jurusan Administrasi Bisnis FISIP Universitas Riau. Untuk golongan UKT saya itu golongan UKT 5 Mas, UKT 5. Tahun sebelumnya sampai pada tahun 2023 itu UKT 5 di Administrasi Bisnis FISIP hanya di angka 2.450.000. Baik. Itu UKT 5. Tetapi pasca adanya Permendikbud nomor 2 tahun 2024, kemudian direspon dengan surat permohonan dari rektor untuk pelebaran UKT, sehingga jurusan ilmu administrasi bisnis FISIP ini UKT 5-nya berjumlah 4.800.000 Mas. Ada 2.300.000 penambahan. Jadi hampir 100% angkanya itu bertambah gitu. Itu sesederhana jurusan saya saja. Belum lagi teknik yang mungkin untuk fakultas teknik yang mungkin rata-rata semua jurusan di Fakultas Teknik Unri itu naiknya hampir 2-3 juta, Mas. Mas Rafi, tadi disampaikan oleh Mendikbud kita Pak Nadiem Makarim di depan Komisi 10 bahwa ada mispersepsi nih. Mahasiswa lama tidak terdampak dengan kenaikan UKT. Kemudian kenaikan UKT ini menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dari mahasiswa baru. Apakah dari pihak mahasiswa menerima informasi dari pihak perguruan tinggi? Baik, Mas. Kalau terkait itu kita alhamdulillah sudah sangat-sangat memahami bahwa hari ini yang terkena dampak dari pelebaran UKT itu teman-teman Camaba Angkatan 2024. Kita memahami. Tapi apakah kami yang hari ini kakak abang mereka di kampus itu diam terkait dengan kenaikan yang drastis? Tentu tidak. Tidak, karena sangat-sangat tidak fleksibel dan tidak sesuai dengan pendapatan ekonomi calon mahasiswa baru. Maka dari itu kita juga menyampaikan kalau kita sendiri memang saya terkhusus yang hari ini angkatan 2020 1000 pun tidak bertambah UKT kita Mas, tidak bertambah. Baik. Dan kita di sini tegak untuk memperjuangkan calon masa depan bangsa untuk angkatan 2024 yang mendaftar. Baik. Kemudian juga terkait penyesuaian yang juga dinarasikan oleh Mas Menteri atas dasar azas keadilan, memang kita menyadari mungkin niat baik Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu untuk menyesuaikan sesuai ekonomi. Tapi apakah sinkron sampai ke bawah? Tentu tidak, Mas. Kita melihat langsung yang terjadi di kampus-kampus kita, terkhusus hari ini kami di Unri, tidak sinkron. Karena penentuan UKT yang ada itu kan di-input data ekonomi keluarganya, di-input rumah, foto rumahnya, di-input gaji orang tuanya.
kita menemukan banyak sekali yang tidak sesuai dan tidak sinkron. Camaba yang kondisi ekonomi orang tuanya hanya berpendapatan 2 juta sebulan, malah terkena di UKT 7 atau UKT 8. Baik. UKT 7 itu 7.400.000 Mas, UKT 8 8.700.000. Harus menabung 4 sampai 5 bulan terlebih dahulu orang tuanya untuk membayar UKT dari anaknya. Baik, ini menarik Mas Raffi. Saya ke Pak Toto terlebih dahulu. Kemudian Pak Toto, dari 2,5 menjadi 4,8 juta, biayanya ada penambahan 2,3 dan sepertinya ini terjadi serentak. Setiap perguruan tinggi ada kenaikan UKT begitu. Sebenarnya saya minta tolong diberikan gambaran tentang kondisi perguruan tinggi di Indonesia ini seperti apa, Pak? Tadi dijelaskan bahwa ada anggaran yang hanya 20%. Apakah memang ini segitu mendesaknya sehingga perguruan tinggi harus menaikkan UKT dengan signifikan? Ya, saya awali dengan ucapan Mas Menteri tadi yang disebut selama kenaikan itu rasional tidak apa-apa. Jadi problemnya adalah kenaikan ini selama itu rasional, artinya rasional apa? Yaitu dengan alasan yang kuat, itu bisa dinaikkan. Nah, padahal seperti Mas Raffi dan teman-teman mahasiswa inginkan adalah keadilan, rasa peduli pada kemampuan mereka dalam membayar uang kuliah ini. Jadi sebenarnya yang diharapkan bukan soal rasional atau tidak rasional, tetapi bagaimana pemerintah dan kemudian pengelola perguruan tinggi peduli pada kondisi mahasiswa. Jadi apalagi di bawah ketika diadakan verifikasi kondisi ekonomi mereka, itu banyak yang tidak sinkron tadi yang bilang Mas Raffi. Jadi artinya ini kenaikan yang membabi buta dan membuat keluarga dari mahasiswa ini terkejut semuanya gitu. Jadi menurut saya ini kebijakan yang menurut saya belum melalui proses pemikiran yang cukup mendalam gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Baik, Pak Toto, kalau tadi dijelaskan Mas Raffi bahwa teman-teman mahasiswa ini menemukan kenaikannya bisa 2 juta, 3 juta, bahkan ada kenaikan hingga 4 juta. Ini rasional tidak untuk kebutuhan perguruan tinggi kita nih, Pak Toto? Iya, kalau dihitung gini, tidak semua perguruan tinggi negeri seperti UNRI ya. Jadi banyak perguruan tinggi negeri yang sudah PH, yang sudah cukup mapan. Itu uang kuliah itu menurut statistik yang disampaikan oleh Mas Menteri adalah banyak yang dari UKT kelompok 1 dan 2 yang membayar 500.000 dan 1 juta gitu. Itu jumlahnya meningkat. Kemudian juga KIP juga jumlahnya meningkat. Sementara subsidi dari pemerintah menurun. Artinya PTNBH yang sudah mapan ini mampu mendapatkan pendapatan tambahan atau pendapatan alternatif dari uang kuliah. Jadi seharusnya operasi perguruan tinggi itu tidak menggantungkan diri pada uang kuliah. Ini adalah sebuah contoh. PTN yang menggantungkan hampir mayoritas pendapatannya itu dari uang kuliah. Nah ini akibatnya, jadi ketika biaya naik ya udah, yang ditarik lebih tinggi adalah uang kuliah dari mahasiswa karena pendapatan lain seperti kerjasama riset, pengabdian masyarakat dan lain-lain, kolaborasi dengan dunia usaha itu kurang gitu. Jadi itu yang membuat beban mahasiswa menjadi lebih tinggi. Berarti ada ketergantungan perguruan tinggi dengan uang kuliah tunggal ini ya, Pak Toto ya? Ya, uang kuliah tunggal dan subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah tadi. Turun juga, akhirnya baliknya ke uang kuliah mahasiswa. Jadi akhirnya UKT dari kelompok di atas 1-2 itu sampai 10 itu bisa tadi istilah Mas Agus dilebarkan, dinaikkan semua gitu. Jadi, kalau gitu Pak Toto, kalau kenaikan yang meroket ini sampai diprotes banyak mahasiswa ini, apakah ini karena ketergantungan dengan subsidi dan UKT itu hanya untuk memenuhi dari operasional kampus saja, atau justru ada kecenderungan ini untuk kebutuhan yang lainnya begitu dalam segi tanda kutip keuntungan? Saya kira belum sampai ke keuntungan ya. Jadi artinya mereka operasional itu sudah cukup besar, apalagi banyak tuntutan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan di banyak daerah, pendidikan tinggi terutama, itu membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Nah itu hendaknya menurut saya PTN melakukan inovasi dalam bisnisnya dia sehingga dia bisa mendapatkan pemasukan alternatif selain uang kuliah. Jadi di mana-mana di seluruh dunia itu namanya uang kuliah mahasiswa itu tidak menjadi
mayoritas dari biaya operasional. Seharusnya itu kecil saja jumlah dari situ. Karena kalau itu yang dibebankan ke mahasiswa itu tidak akan mampu. Dan universitas tidak akan maju karena dia hanya menggantungkan pada uang kuliah. Padahal dia harus memiliki fungsi-fungsi lain seperti terutama riset dan kolaborasi dengan banyak pihak gitu untuk bisa menjalankan operasinya. Jadi ke Mas Raffi, tadi disampaikan Pak Toto, emang seperti inilah kondisinya bahwa subsidi anggaran dari pemerintah turun, kemudian untuk biaya operasional akhirnya kampus menggunakan dari dana UKT gini. Apakah pihak mahasiswa menerima atau memaklumi dengan kebutuhan perguruan tinggi ketika kondisinya seperti itu? Baik Mas, rasanya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toto. Karena memang hari ini semua perguruan tinggi itu mengejar status untuk menuju PTNBH, Mas. Jadi kebetulan untuk Unri sendiri masih PTNBLU yang dalam kondisinya sedang berusaha untuk melakukan percepatan agar statusnya berubah menjadi PTNBH. Dan tentu ketika sudah PTNBH, kampus itu diberikan otoritas untuk mencari dan mengolah keuangan sendiri. Jadi dibalikkan kembali kepada pimpinan perguruan kampusnya masing-masing tentang bagaimana kepiawaian mereka untuk mencari pemasukan. Dan sekarang kondisinya barangkali di beberapa kampus yang kenaikan UKT-nya begitu tinggi, ini kita merasa bahwa pimpinan perguruan tingginya tidak mampu untuk mencari pemasukan selain daripada UKT mahasiswa. Sehingga yang dimanfaatkan adalah UKT mahasiswa. Kita perlu sampaikan itu kondisi yang kita lihat, Mas, termasuk di Unri sendiri. Padahal banyak cara, banyak jalan yang bisa digunakan untuk mencari pemasukan untuk kampus, salah satunya mitra bisnis, kerjasama dan lain sebagainya. Tetapi kenapa pilihan yang diambil oleh perguruan tinggi adalah menambah pelebaran UKT mahasiswa untuk pemasukan daripada kampus. Dan tentu lagi-lagi kita tetap sepakat dengan sikap kita pertama, Mas. Tetap konsisten kita bawa hari ini. Kalaulah kenaikannya itu sinkron dengan kondisi ekonomi calon mahasiswa baru tidak masalah. Dan kalaulah kenaikannya itu rasional juga tidak masalah. Sekarang yang dipertanyakan adalah rasional menurut dari kementerian ini bagaimana gitu. Rasional menurut dari perguruan tinggi ini bagaimana? Apakah kenaikannya sampai 2 juta, 3 juta itu rasional? Mungkin kalau secara pandangan orang yang ekonominya menengah ke atas rasional. Tapi kalau orang ekonomi ke bawah bagaimana? Gitu. Dan juga Mas izin menginfokan kembali, itu untuk jurusan yang dekat dengan saya saja yang saya sampaikan. Kalau untuk jurusan kedokteran dan lain sebagainya itu nauzubillah drastis sekali, Mas. Kedokteran itu kita perlu konfirmasi ada kenaikan 14 juta, Mas, untuk kedokteran. 14 juta untuk kedokteran. Yang semulanya hanya 24 juta, sekarang menjadi 38 juta untuk jurusan atau fakultas kedokteran. Tetapi mungkin secara pemasukan mahasiswa ke fakultas kedokteran yang memang rata-rata dimasuki oleh calon mahasiswa baru dengan ekonomi menengah ke atas, sehingga tidak terlalu banyak komplain di sana. Kalau tadi dikatakan bahwa karena dibebankan di UKT sehingga ada kenaikan biaya UKT, lantas dari mahasiswa sendiri apa nih usulannya mungkin dari mahasiswa kepada pihak perguruan tinggi agar tidak hanya dibebankan kepada kita ini. Jadi supaya tidak ada kenaikan tapi tetap operasional berjalan dengan baik dan maksimal. Kalau usulan, Mas, pertama kita tentu meminta agar masing-masing perguruan tinggi termasuk juga Unri sendiri untuk mencari banyak jalan agar pemasukan internal kampus itu tidak hanya dieksploitasi dari uang kuliah tunggal mahasiswa. Karena banyak jalannya mulai dari kerjasama, mitra bisnis dan lain sebagainya yang bisa menguntungkan internal kampus secara pemasukan. Kemudian tentu kita berharap melalui Permendikbud ini, Mas, ada sinkronisasi. Karena kemarin pasca kita rapat dengan pendapat umum bersama Komisi 10 juga, kebetulan saya juga hadir menjadi perwakilan Unri sendiri di sana. Kita menyampaikan bahwa perlu ada peninjauan kembali terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Karena di sana sangat-sangat kita lihat tidak sinkron dari pernyataan statement yang disampaikan oleh Mas Nadiem, Mas Menteri, dengan apa tingkah redaksi sekaligus regulasi yang dijalankan oleh pimpinan perguruan tinggi. Memang kalau yang diatur kementerian itu hanya UKT 1 sampai 12, Mas. Tetapi UKT berikutnya itu diserahkan kepada perguruan tinggi dan kita lihat tidak tersistem dengan baik sistem penentuan UKT-nya dan tidak mempunyai azas keterbukaan. Makanya masih ada kita temukan calon mahasiswa baru yang ekonominya menengah ke bawah tetapi kena UKT tinggi. Jadi kita berharap masing-masing pimpinan perguruan tinggi bisa segera merespon karena ini satu jalur SNMBP itu sudah
selesai Mas, udah selesai pembayaran UKT. Jangan sampai jalur-jalur berikutnya itu terbengkalai oleh sebab adanya kenaikan UKT tadi. Pak Toto, tadi disampaikan Mas Raffi kenaikannya luar biasa ya untuk Fakultas Kedokteran dari 24 juta jadi 38 juta. Kalau di pemerintah sendiri kan Permendikbud sudah ada, tapi kalau di Komisi 10 disampaikan bahwa anggaran pemerintah ini untuk pendidikan 20%. Peran pemerintah dalam kondisi seperti ini, kebutuhan kampus supaya bisa perguruan tinggi terpenuhi, mahasiswa juga tidak memberatkan. Bagaimana Pak Toto? Pertama dari operasional perguruan tinggi, proses dari PTN BLU menjadi PTN BH misalnya itu perlu dipelajari lagi supaya tidak memaksa atau membebani perguruan tinggi untuk segera membereskan keuangannya. Yang kedua tentu persoalan ini menurut saya dibatalkan saja semua kenaikan UKT itu, kemudian negara mengambil alih, dan harapan saya sih panja dari DPR yang disampaikan Mas Saiful Huda tadi bisa segera menemukan titik temu kira-kira bagaimana menutup biaya ini. Itu saya kira. Jadi kalau ini diteruskan ini akan lebih banyak mudorotnya, dan menurut saya ini menjadi pelajaran buat kita semua bagaimana menetapkan kebijakan baru yang menurut saya kurang melalui pendalaman yang lebih. Kalau salah satu kampus dengan solusi pinjaman online gimana tuh Pak Toto? Nah itu sangat memprihatinkan ya. Jadi itu kampus yang egois karena dia melempar beban dia ke mahasiswa dan mahasiswa masuk ke dari ini lepas dari mulut harimau mulut buaya. Jadi karena biaya pinjol bunga pinjol itu kan sangat besar. Ini bisa lebih besar lagi beban buat mahasiswa dan keluarganya. Jadi saya kira itu bukan solusi yang bijak ya menurut saya. Baik, terima kasih Muhammad Raffi, Presiden BEM Unri, dan pengamat pendidikan Toto Amin tadi sudah berbincang bersama kita semuanya. Salah satu harapan kita semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan biayanya tidak tinggi, tidak memberatkan mahasiswa kita. Terima kasih Bapak.